Halo semua, apa kabar hari ini? Kalian pasti udah semangat ya buat ikutin pembelajaran hari ini. Sebelumnya, kenalin, nama kakak Muhammad Gus Rivaldi. Adik-adik semua bisa manggil kakak Kak Rival. Nah, mungkin sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Nah, sebelum itu, kakak ingin memastikan nih, adik-adik semua udah punya alat tulis masing-masing nggak ya? Nah, bagi yang belum, bisa di-pause dulu nih videonya. Kakak bakal tungguin untuk beberapa saat. Sampai adik-adik udah punya alat tulis masing-masing dulu buat kita belajar nanti. Nah, ada yang bisa nebak nggak ya? Kita hari ini belajar apa? Mungkin bisa ditebak dari virtual background yang kakak pakai. Nah, kira-kira apa ya kita belajar hari ini? Kita belajar tentang rotasi dan revolusi bumi. Nah, ini tuh pelajaran IPA kelas 6. Dan buat pembelajaran hari ini akan diajari oleh Kak Ipal, yaitu kelas sendiri. Baiklah, apa sih yang kita pelajarin buat hari ini? Yaitu kita belajar tentang rotasi bumi, revolusi bulan, dan juga ada gerhana matahari yang nantinya terakhir akan kita bahas. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi di luar angkasa sana? Adik-adik, ada yang bisa nebak nggak? Misalnya di luar angkasa itu ada apa sih yang terjadi? Nah, mungkin kan kakak langsung kasih tahu aja kali ya. Pertama itu ada rotasi bumi nih. Nah, rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya, dan bumi berputar itu dari arah barat ke timur selama 23 jam, 56 menit, dan 4 detik. Atau mungkin biasanya kita gunakan jadi 24 jam ya adik-adik semua. Nah, jadi satu kali rotasi bumi ini sama dengan satu hari kita melakukan kehidupan di bumi. Nah, jadi ada yang tahu nggak sih dampak rotasi bumi bagi kehidupan kita semua? Nah, bagi yang tahu atau belum tahu, kakak akan kembali mengulang kembali. Ya, berikut ini ada dampak dari rotasi bumi. Yang pertama itu, terjadinya siang dan malam, terjadinya perubahan waktu, terjadinya gerak semu harian matahari, terjadinya perubahan angin, dan yang terakhir, terjadinya perubahan ketebalan atmosfer. Nah, jadi semua hal ini merupakan dampak dari rotasi bumi. Nah, mungkin Kak, semua ini nantinya merupakan dampak dari rotasi bumi. Nah, peristiwa selanjutnya apa sih kira-kira yang tadi Kak bahas? Nah, mungkin langsung aja untuk peristiwa selanjutnya merupakan revolusi bumi. Nah, di sini adik-adik ada yang tahu nggak ya revolusi bumi itu apa? Nah, bagi yang belum tahu, kakak bakal jelasin nih. Nah, revolusi bumi adalah gerakan bumi berputar pada orbitnya dalam mengelilingi matahari. Skala revolusi bumi adalah 365 seperempat hari atau yang biasa kita gunakan menjadi setahun. Nah, pada saat melakukan revolusi, bumi akan berputar dari barat ke timur dengan kecepatan mencapai 30 km per detik. Nah, cepat ya adik-adik, 30 km per detik. Dan nantinya akan melalui lintasan yang sepanjang 934 juta kilometer. Wah, panjang banget sih itu. Nah, jadi semua hal itu pasti ada dampaknya. Di revolusi bumi ini juga ada dampaknya loh. Nah, berikut dampak dari revolusi bumi. Yang pertama itu terjadinya perbedaan lama siang dan malam. Nah, beda yang dari yang tadi kan itu terjadinya siang dan malam. Dan untuk saat ini perbedaan lama siang dan malam. Selanjutnya perubahan rasi bintang. Nah, jadi rasi bintang yang ada di lihat itu merupakan dampak dari revolusi bumi. Selanjutnya terjadinya gerak semu tahunan matahari, terjadinya perubahan musim, ditetapkannya kalender Masehi. Nah, terjadinya perubahan musim ini biasanya terjadi pada daerah-daerah yang berada di
eh, lapisan subtropis. Nah, jadi kayak terdapat 4 musim. Nah, untuk kalender Masehi merupakan kalender yang biasa kita gunakan, yaitu ada dari Januari sampai dengan Desember. Nah, selanjutnya apa sih yang peristiwa apa lagi sih yang ada di luar angkasa itu? Nah, benar, kita masuk ke revolusi bumi. Apa sih revolusi bumi itu? Bulan adalah satelit alami bumi. Nah, jadi bulan melakukan 3 gerakan sekaligus nih. Kan bumi cuma 2, tapi bulan melakukan 3 gerakan. Yang pertama itu berotasi pada porosnya, beredar mengelilingi bumi, dan bersama bumi beredar mengelilingi matahari. Nah, cukup berat ya, berat. Bulan 3 pekerjaan sekaligus. Periode revolusi bulan biasanya mengikuti bumi nih. Mengelilingi bumi itu biasanya kayak eh, sama sama dengan periode rotasinya. Jadi bulan tidak menghasilkan bulan ini tidak dapat menghasilkan cahaya sendiri. Nah, jadi kenapa sih bulan bisa terlihat bercahaya ketika di bumi? Nah, itu karena bulan memantulkan cahaya yang didapatkan dari matahari. Gitu adik-adik. Nah, jadi nggak hanya revolusi bumi loh yang ada dampaknya, revolusi bulan juga ada dampaknya buat kita, yaitu tapi revolusi bola itu cuma ada 2 dampaknya. Pertama itu terjadinya pasang dan surut air laut, dan yang selanjutnya terjadinya gerhana. Nah, yang selanjutnya bakal dibahas ini adalah terjadinya gerhana. Gerhana merupakan sebuah peristiwa di mana sinar matahari terhalang oleh bulan atau bumi, sehingga bulan atau bumi itu tidak mendapatkan sinar dari matahari. Gerhana merupakan akibat dari perputaran bulan mengelilingi bumi terhadap matahari. Jadi gerhana ini biasanya dibedakan menjadi 2 lah adik-adik. Yang pertama itu ada gerhana bulan, yang kedua ada gerhana matahari. Nah, untuk pembahasan pertama mungkin kita membahas gerhana bulan terlebih dahulu ya. Nah, kira-kira ada nggak sih yang pernah melihat gerhana ini? Nah, ini merupakan uh, hal kenapa sih gerhana bumi bisa terjadi. Jadi gerhana bulan itu terjadi karena bulan yang tidak dapat terlihat karena tertutup oleh bayangan bumi. Jadi pada saat itu matahari, bumi, bulan berada pada satu garis lurus adik-adik. Nah, pada gerhana bulan ini biasanya dibedakan menjadi 2 macam juga. Yang pertama itu ada gerhana bulan total dan yang selanjutnya ada gerhana bulan sebagian. Nah, selanjutnya gerhana matahari nih. Nah, kakak juga penasaran deh buat gerhana matahari. Ada yang pernah lihat nggak ya gerhana matahari? Tapi gerhana matahari tidak boleh dilihat secara langsung oleh mata telanjang. Jadi adik-adik harus menggunakan kacamata pelindung untuk gerhana matahari seperti yang ada di gambar di bawah. Nah, gerhana matahari itu kenapa sih bisa terjadi? Jadi, sinar matahari yang menuju ke bumi ini terhalang oleh bayangan bulan. Jadi, ketika itu terjadi matahari, bulan, dan juga bumi berada pada satu garis lurus nih. Nah, namun berbeda dengan gerhana bulan, gerhana matahari itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada gerhana matahari total, yang kedua gerhana matahari sebagian, dan yang terakhir gerhana matahari cincin. Nah, mungkin buat pertemuan kali ini, meskipun kayaknya pasti adik-adik merasa, wah asik nih kita belajar tentang asap. Tapi karena waktu membatasi, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan di sini. Apakah ada dari adik ada pertanyaan? Nah, jika tidak ada, atau jika ada bisa langsung menghubungi kakak ya. Jika tidak ada, nah di sini ada sedikit latihan mandiri yang harus adik-adik kerjakan. Mungkin videonya bisa di-pause dulu ya, dan dikerjakan. Nah, baiklah, sekian dari kakak. Terima kasih telah mendengarkan. Mungkin sebelum kita benar-benar menutup pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Nah, jadi baik kita mulai doanya, berdoa, mulai. Berdoa, disukupkan. Nah, sayang banget ya adik-adik, kita harus pisah ini. Baik, sekian pembelajaran hari ini bersama kakak. Terima kasih telah mendengarkan. Kakak pamit undur diri ya. Dadah.